Tapi dalam kesempatan ini saya akan mengisahkan Imam Ali bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ada sebuah hadis diriwayatkan oleh Afif Al-Kindi. Al-Kindi artinya berasal dari Bani Kindah. Bani Kindah adalah sekelompok kabilah, satu kabilah di zaman itu yang terkenal kemampuannya untuk meracik racun. Sehingga racun Al-Kindi itu dianggap racun yang sangat mematikan. Saya tidak akan bicara tentang racun ini. Ini Afif Al-Kindi, itu berasal dari Bani Kindah. Di Mekah sekarang ada hotel persis dekat Masjidil Haram, namanya Hotel Kindah. Saya pikir itu pasti dari Al-Kindi, sebelumnya kakeknya mungkin Al-Kindi. Sampai saya takut makan di restoran itu. Nah, Afif Al-Kindi satu hari lagi duduk bersama Abbas, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di depan Ka'bah. Tiba-tiba datang, kata Al-Kindi, datanglah seorang syab, seorang pemuda, berdiri di depan Ka'bah, kemudian bertakbir, ruku dan sujud di situ. Tidak lama kemudian datang ghulam, seorang anak kecil yang mungkin berusia sekitar 12 tahunan, 13 tahunan, datang ke situ. Sudah duduk, kemudian sholat juga bareng bersama dia. Tidak lama setelah itu datang lagi seorang perempuan dan sholat. Lalu kata Afif Al-Kindi, hadza amrun azim. Ini peristiwa ini dahsyat benar nih, kata dia. Lalu Abbas menjelaskan, pemuda itu adalah keponakanku Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Anak muda itu juga keponakanku, anaknya Abu Thalib, Ali bin Abi Thalib. Dan perempuan itu adalah Khadijah binti Khuwailid. Kata Abbas, di seluruh dunia sekarang ini tidak ada orang yang menjalankan agama ini kecuali yang tiga itu, Rasulullah, Imam Ali, dan Khadijah binti Khuwailid. Sampai kata Afif, kemudian hari setelah dia masuk Islam, Afif berkata, mengisahkan itu, aku ingin sekali an aku narobian, aku ini menjadi orang yang keempat pada waktu itu. Tapi dia akhirnya mungkin jadi orang yang kesekian ratus masuk Islamnya itu. Tetapi waktu itu pengikut Islam yang pertama itu 3 orang itu saja, Rasulullah, Imam Ali, dan Khadijah binti Khuwailid. Dan 2 inilah pilar-pilar Islam yang paling utama. Khadijah binti Khuwailid mengorbankan seluruh hartanya dan seluruh kehidupannya demi tegaknya Islam. Islam ditegakkan, kata, dengan harta Khadijah dan dengan pedang Ali. Dan Imam Ali itu juga yang melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara salah satu keajaiban dunia ialah bahwa orang yang melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang pertama yang mendampingi Rasulullah dalam awal dakwahnya, kelak tidak dikenal sebagai orang yang pertama di dalam sejarah Islam. Maksud saya, Khadijah kalah populer oleh Aisyah sebagai istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Imam Ali juga akhirnya tersisih, malah kalah populernya oleh Abu Hurairah dalam meriwayatkan hadis-hadis. Siapa namanya yang disebut ketika khatib mau masuk ke dalam mimbar? Yang disebut itu Abu Hurairah. Ruwiya an Abi Hurairah annahu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, tidak pakai wa alihi, sallallahu alaihi wasallam, innal jum'ata sayyidul ayyam wa hajjul fuqara'i wal masakin. Idza qulta li sahibika fi yaumil jum'ati ansit wal imamu yakhutub faqad laghawt wa man laghaw fala jum'ata lah, ansitu wasma'u jami'atan rahimakumullah, gitu. Itu di masjid-masjid NU di kampung-kampung. Masjid Muhammadiyah pasti tidak nyebut. Bahkan Abu Hurairah pun tidak disebut kalau di Muhammadiyah, apalagi Ali. Tapi
itu Imam Ali pun kalah populernya dalam meriwayatkan hadis-hadis Nabi oleh Abu Hurairah. Suatu saat dahulu sekali saya ini menyampaikan ceramah di Universitas Siliwangi di Garut. Dan saya berbicara tentang ucapan Imam Ali. Di dalam kitab yang ada di pesantren-pesantren, ada kitab Nasoihul Ibad namanya. Ucapan Imam Ali. Sekiranya tidak ada yang tiga di dunia ini, semua orang akan menjadi orang soleh. Yang satu ialah kepuasan dalam kebodohan. Jadi kalau orang-orang itu tidak puas dalam kebodohan, pasti mereka jadi pintar semua. Sayangnya kebanyakan kita merasa puas dalam kebodohan. Saya sampaikan itu dalam satu pengajian, gempar di situ di Garut waktu gempar. Dan ada salah seorang tokoh ulamanya yang terkenal di situ. Hati-hati, itu orang yang bicara itu Syiah. Jangan dengarkan pembicaraannya. Mengapa dia keberatan? Karena saya menyebut Imam Ali dan bukan Abu Hurairah. Ini orang yang pertama kali salat bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di kalangan lelaki. Sekarang dihadapi oleh kaum muslimin dengan penuh kecurigaan. Bahkan kemudian mereka berkata, mengapa Anda hanya menyebut Imam Ali saja? Kenapa tidak sebut Abu Bakar dan Umar? Begitu saya diprotes oleh NU Jawa Timur. Saya sekarang akan menyebut Abu Bakar dan Umar. Dan memang saya sebut aja Abu Bakar dan Umar. Saya juga akan memberikan ini hadiah kepada Anda pada hari ulang tahun Imam Ali itu. Makan minum ala kadarnya. Mudah-mudahan mencukupi ya. Sebagai hadiah ulang tahun bagi Imam Ali karamallahu wajhah. Kisah tadi Afif Al-Kindi menunjukkan kepada kita bahwa Imam Ali adalah orang pertama di antara lelaki yang masuk Islam, dan Khadijah adalah perempuan pertama yang masuk Islam. Dan dua orang inilah dua pilar utama tegaknya Islam pada zaman permulaan. Dan untuk saudara ketahui, Sayyidah Khadijah binti Khuwailid tidak masuk dalam 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga. Bahkan sahabat-sahabat yang masuk ke dalam 10 orang itu menurut saya malah diragukan masuk surga. Kecuali satu di situ, yaitu Imam Ali karamallahu wajhah. Sayyidah Khadijah tidak masuk di situ. Tidak masuk dalam 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga. Rupanya itulah penghargaan kita terhadap kedua pilar umat Islam itu.